Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Rizky Ramadan. Saya adalah mahasiswa Ilmu Pemerintahan 6C dengan NIM 101705050. Nah, di sini dalam melaksanakan tugas UTS dari mata kuliah Tata Kelola Keuangan Negara. Di sini saya akan coba membuat sebuah video yang berkaitan dengan menjawab suatu soal. Baik, kita lanjut masuk ke soal pertama, yaitu soalnya adalah jelaskan definisi keuangan negara, ruang lingkupnya, dan asas-asas pengelolaan keuangan negara yang dimaksud. Pertama, definisi keuangan negara. Keuangan negara adalah semua hak kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Nah, seperti dalam proses penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara yang dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Pertama, kita lihat dari sisi objek. Yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Kedua, kita lihat dari sisi subjek. Yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh subjek yang memiliki atau menguasai objek sebagaimana tersebut di atas, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara ataupun daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Ketiga, kita lihat dari sisi proses. Pada sisi proses ini, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas, mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Keempat, dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintah negara. Selanjutnya kita masuk pada ruang lingkupnya. Ruang lingkup keuangan negara. Ruang lingkup keuangan negara meliputi, pertama, ada hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. Kedua, kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintah negara dan membayar tagihan pihak ketiga. Ketiga, penerimaan negara. 4, pengeluaran negara. 5, penerimaan daerah. 6, pengeluaran daerah. 7, kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah. 8, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan kepentingan umum. 9, kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Dan terakhir, kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara atau lembaga atau perusahaan negara daerah. Terakhir, kita masuk pada asas pengelolaan keuangan negara. Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional terbuka.
dan bertanggung jawab yang sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Aturan pokok keuangan negara adalah dijabarkan ke dalam asas-asas umum yang meliputi pertama ada asas tahunan, yaitu memberikan persyaratan bahwa anggaran negara dibuat secara tahunan yang harus mendapat persetujuan dari badan legislatif yaitu DPR. Kedua, ada asas universalitas atau kelengkapan, memberikan batasan bahwa tidak diperkenankan terjadinya pencampuran antara penerimaan negara dengan pengeluaran negara. Ketiga, ada asas kesatuan, yaitu mempertahankan hak budget dari Dewan secara lengkap. Berarti semua pengeluaran harus tercantum dalam anggaran. Oleh karena itu, anggaran merupakan anggaran bruto di mana yang dibukukan dalam anggota adalah jumlah brutonya. Keempat, asas spesialitas. Asas spesialitas ini adalah mensyaratkan bahwa jenis pengeluaran dimuat dalam mata anggaran tertentu atau tersendiri dan diselenggarakan secara konsisten baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Secara kuantitatif artinya jumlah yang telah ditetapkan dalam mata anggaran tertentu merupakan batas tertinggi dan tidak boleh dilampaui. Secara kualitatif berarti penggunaan anggarannya hanya dibenarkan untuk mata anggaran yang telah ditentukan. Kelima, asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas ini berorientasi pada hasil mengandung makna bahwa setiap pengguna anggaran wajib menjawab dan menerangkan kinerja organisasi atas keberhasilan atau kegagalan suatu program yang menjadi tanggung jawabnya. Keenam, asas profesionalitas. Asas profesionalitas ini mengharuskan pengelola keuangan negara ditangani oleh tenaga yang profesional. Ketujuh, asas proporsionalitas, yaitu pengalokasian anggaran dilaksanakan secara proporsional pada fungsi-fungsi kementerian atau lembaga sesuai dengan tingkat prioritas dan tujuan yang ingin dicapai. Kedelapan, asas keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, yaitu mewajibkan adanya keterbukaan dalam pembahasan, penetapan, dan perhitungan anggaran serta atas hasil pengawasan oleh lembaga audit yang independen. Dan terakhir 9, yaitu ada asas pemeriksa keuangan, yaitu dilakukan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri, memberi kewenangan lebih besar pada badan pemeriksa keuangan untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara secara objektif dan baik. Selanjutnya kita lanjut pada pertanyaan kedua, yaitu menyikapi pandemi COVID-19 yang terjadi di tanah air. Beberapa kebijakan telah dikeluarkan pemerintah terkait penggunaan pos-pos keuangan tertentu yang dialihkan dalam rangka menanggulangi COVID-19. Dimaksud seperti penggunaan dana desa dan dana pilkada. Maksudnya, misalnya, menurut saudara, sudah tepatkah kebijakan dan langkah yang diambil pemerintah dimaksud dalam perspektif pengelolaan keuangan negara dan dijelaskan? Seperti yang dikatakan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi PDTT, yaitu Bapak Abdul Halim Iskandar, menyerukan perangkat desa maupun pendamping desa harus turun tangan demi memutus mata rantai penyebaran virus corona. Selain itu, penggunaan dana desa juga dikatakannya juga dapat digunakan dalam optimalisasi pencegahan penyebaran virus tersebut. Pemerintah pusat telah melakukan transfer daerah senilai 850 triliun sebagai alokasi dana desa dalam pencegahan wabah penyakit COVID-19. Nah, menurut Bapak Abdul, alokasi dana tersebut sesuai arahan Presiden Joko Widodo agar dana desa lebih difokuskan dalam program padat karya tunai desa atau disingkat PKTD. Untuk level pencegahan, pemerintah desa menggunakan dana untuk mengedukasi masyarakat di wilayahnya, seperti kampanyekan pola hidup sehat dan bersih. Pada tahapan selanjutnya, dana desa tetap bisa digunakan untuk penanganan penyebaran COVID-19, namun harus disesuaikan dengan kondisi real di lapangan dan tingkat kebutuhan penanganan. Jadi
seperti dijelaskan sebelumnya, bahwasanya dapat saya simpulkan pengalokasian dana desa untuk pencegahan COVID-19 ini merupakan adalah satu kebijakan yang cukup bagus, karena ada hal yang lebih penting daripada infrastruktur, yaitu keselamatan masyarakat. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.